Sekretariat Presiden menggelar kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan naskah teks proklamasi pada Sabtu 10 Agustus 2024 dengan tujuan akhir ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kirap diawali dari lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang memimpin prosesi kirap ini kemudian menyerahkan duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka 2023 untuk dibawa dengan kendaraan taktis maung menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan selanjutnya diterbangkan ke IKN. Nah, adapun bendera dan naskah teks proklamasi nantinya bakal digunakan dalam peringatan HUT ke-79 RI di IKN 17 Agustus mendatang. Kalau yang dikirap ke IKN hanya duplikat bendera, lalu bagaimana dengan bendera pusaka merah putih? Nyatanya, banyak fakta menarik terkait bendera pusaka merah putih. Dalam buku berjudul Catatan Kecil Bersama Bung Karno, Fatmawati, Ibu Negara Republik Indonesia Pertama, mengisahkan bahwa kain untuk bendera pusaka merupakan pemberian pimpinan barisan propaganda Jepang Hitoshi Shimizu melalui seorang pemuda bernama Khairul Basri. Berkenaan dengan pengumuman Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 yang menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada masa itu, 2 blok kain merah dan putih berbahan katun asal Jepang yang diberikan pada Oktober 1944 kemudian dijahit dengan mesin jahit tangan menjadi sebuah bendera. Dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya, bendera pusaka memiliki rasio warna merah dan putih 2:3. Nah, kurang dari setahun kemudian, bendera pusaka dikibarkan pertama kali di rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, setelah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera dipasang pada tiang bambu oleh Suhut dan Latif Hendraningrat. Saat bendera pusaka dinaikkan, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan bersama-sama. 4 Januari 1946, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri pindah ke Yogyakarta karena keamanan para pemimpin Republik Indonesia tidak terjamin di Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan tersebut, bendera pusaka turut dibawa dan dikibarkan di Gedung Agung. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada 19 Desember 1948, bendera pusaka sempat diselamatkan oleh Presiden Soekarno dan dipercayakan kepada ajudannya, Hussein Mutahar, untuk menyelamatkan bendera itu. Hussein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera tersebut dan untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda, ia merobek jahitan bendera sehingga bagian merah dan putihnya terpisah. Kemudian 2 bagian bendera itu dibawa dalam 2 tas terpisah. Kemudian pada pertengahan Juni 1949, ketika berada dalam pengasingan di Bangka, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka kepada Hussein Mutahar. Ia kemudian menjahit dan menyatukan kembali bendera pusaka. Bendera pusaka kemudian disamarkan dengan bungkusan kertas koran dan dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Bendera pusaka kemudian berkibar lagi di Gedung Agung saat Soekarno kembali dari pengasingan. Bendera pusaka ini dikibarkan di depan Istana Merdeka setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan sebelum kemudian dibuat duplikatnya. Bendera pusaka diketahui terakhir dikibarkan di depan Istana Merdeka pada 17 Agustus 1968. Selanjutnya bendera pusaka sempat disimpan di Istana Merdeka sebelum kemudian dipindahkan ke Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Kondisinya yang semakin rapuh menjadi alasan bendera pusaka kemudian tidak lagi dikibarkan dan digantikan fungsinya oleh duplikatnya. Duplikat bendera pusaka dibuat dengan merujuk pada bentuk dan warna bendera asli yang dijahit Fatmawati dan tersimpan di Monas. Bendera pusaka diduplikasi pertama kalinya pada 1969 atas permohonan Hussein Mutahar dan berkibar selama 15 tahun hingga tahun 1984. Hussein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua. Duplikat bendera pusaka ini kemudian berkibar selama 30 tahun di Istana Merdeka, yaitu sejak tahun 1985 hingga 2014. Pada 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga kembali dibuat dan dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai sebuah simbol negara, penggunaan bendera merah putih sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan regulasi ini, bendera menjadi sarana memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kehormatan dan kedaulatan, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Berkibarlah terus bendera merah putih.